Di hari ini kita telah berdiri di awal bulan Muharram, awal dari tahun Hijriyah. Hari-hari kehidupan terus bergulir dengan cepatnya, berjalan tanpa henti. Dari sebuah tahun tidak terasa kita masuk ke dalam tahun berikutnya. Yaitu hari-hari kehidupan banyak diingatkan di dalam Al-Quran agar supaya kita merenunginya. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Di dalam hal tersebut terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Dan seorang muslim selalu melihat arti dari kehidupannya, dari keberadaannya di dunia ini, bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul thawab. Telah dihiaskan bagi manusia kecintaan terhadap syahwatnya, syahwat terhadap perempuan, anak-anak, harta benda dari emas dan perak, kuda, dan itulah perhiasan serta kebun, itulah perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan di sisi Allah terdapat pahala yang terbaik. Dunia itu dijadikan untuk kita semua sebagai kesempatan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi yang terbaiknya, membawa bekal yang baik untuk kehidupan yang abadi, membawa suatu amalan salih untuk kehidupan, untuk kenikmatan di sorga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan tertipu dengan kehidupan dunia, di mana dunia itu hanyalah sementara, kenikmatannya tidak stabil, kesenangannya kadang berubah menjadi kesengsaraan dan bencana. Hari ini ada yang datang dan di hari itu juga ada yang pergi. Dunia ini kalaupun ada kenikmatan sering disertai dengan kepedihan. Ada kesenangan kadang berakhir dengan tangisan dan kepiluan. Yang kemarin berjalan di atasnya, hari esoknya dia sudah berada di bawah bumi bersama orang-orang yang telah dikuburkan. Dan hakikatnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya selalu kita melihat dari mana kehidupan ini dan banyak merenungkannya. Karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Umur dan usia tidak ada yang mengetahui kapan berakhirnya. Dan pada saat lembaran kesempatan telah ditutup, maka seorang harusnya telah mengisi dari lembaran-lembarannya dengan hal yang dia berharap bergembira melihatnya saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal dari bulan Muharram ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan keagungan dari bulan ini dan puasa di dalamnya. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami
ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Karena itu kata Abu Nahdi Abdurrahman bin Mul rahimahullahu ta'ala, dari ulama tabi'in, para as-salaf terdahulu mengagungkan 3/10. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Dan disyariatkan di bulan Muharram ini memperbanyak puasa. Dan di antara hal yang paling ditekankan adalah berpuasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan nama hari Asyura. Sebab ini dulunya adalah puasa wajibnya umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan sepeninggal Nabi masih dilakukan oleh para sahabat. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ar-Rabi' binti Muawwid, beliau menyebutkan bahwa di hari Asyura mereka berpuasa dan anak-anaknya dibuat berpuasa. Kalau mereka menangis karena lapar, maka diberi dari mainan agar supaya dia lupa laparnya sehingga bisa berpuasa. Di mana puasa di tanggal 10 Dzulhijjah ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa itu adalah hari Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesewenang-wenangan Firaun. Dan umat Islam berpuasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim tentang puasa hari Asyura, ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira as-sanata allati qablahu. Saya berharap kepada Allah bahwa puasa hari Asyura itu menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya. Subhanallah. 1 hari dari puasa diharapkan sebagai penghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Dari berbagai kekeliruan yang kita lakukan, kekurangan-kekurangan, dosa dan maksiat, kelalaian, digugurkan dengan 1 hari seorang itu berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan, la in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau saya masih hidup hingga tahun berikutnya, maka saya akan berpuasa juga di tanggal 9-nya. Dan tanggal 9 ini disebut dengan nama hari Tasu'a. Karena itu mayoritas ulama sangat menganjurkan berpuasa di tanggal 10 bersama dengan tanggal 9. Dan sebagian ulama ada yang memandang boleh berpuasa di tanggal 11-nya, walaupun hadits khusus di dalam hal itu. Di Musnad Imam Ahmad ada kelemahan. Hanya saja pokok yang diinginkan adalah bentuk dia berpuasa di tanggal 10 dan dia menyempurnakannya dengan berpuasa di tanggal 9, atau kalau dia luput dia berpuasa di tanggal 11 agar supaya dia berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena dari pokok agama ini adalah mukhalafatu al-kuffar. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hal. Karena itulah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia-Nya dan banyak mengingat dari hari kehidupan dunia ini, serta menyambut dari amalan-amalan yang baik, musim-musim ketaatan yang membuat hidup itu bermakna dan membuat kehidupan itu selalu terselipi dengan hal-hal yang membangun akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan salih yang kita harapkan sebagai bekal dan tabungan untuk kita semua kelak di kemudian hari. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan puasa di hari Asyura ini, dan beliau memerintah umat Islam untuk melakukannya, dan itu adalah puasa wajibnya umat Islam sebelum puasa Ramadan. Setelah datang puasa Ramadan, maka puasa ini tetap menjadi hal yang disunnahkan, dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwariskan, diajarkan dan dinasihatkan oleh para ulama, orang-orang salih antara sama mereka dan kepada umat Islam ini. Dan itulah jalan di dalam beragama. Seorang di dalam kehidupannya selalu membangun segala ketaatan dan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadah khusus yang disyariatkan di bulan Muharram ini kecuali berpuasa, sebagaimana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya, seorang kalau punya kebiasaan salat malam, dia punya kebiasaan bersedekah, dia punya kebiasaan berbuat baik, maka tetap dia lestarikan, dia lanjutkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Adapun mengkhususkan solat malam di bulan Ramadan, di bulan Muharram, atau mengkhususkan puasa khusus di tanggal satunya secara khusus, atau di tanggal sekiannya selain daripada tanggal 9, 10, dan 11, maka itu perlu dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan seorang muslim, dia selalu meniti dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu selalu diingat di dalam kehidupan ini, sebab di hari kiamat itu adalah pertanggungjawaban. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil mereka, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Dan di hari kiamat itu disebutkan orang-orang yang menyesal karena tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan hari ketiga orang yang zalim menggigit kedua tangannya saking dahsyatnya penyesalan. Dia berkata, wahai andai kata saya dahulu ada jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai andai kata saya tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku yang saya cintai, sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Maka seorang muslim hendaknya selalu mencita-citakan dirinya, membiasakan dirinya untuk berada di atas tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun besarnya, dan maksimal untuk melaksanakan sunnah-sunnah walaupun itu sedikit.